Pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Alivia Iski ALZAHRA, S7C. Konseling populasi khusus. Baik, dari data pribadi, klien yang saya temukan bernama Isti Putri Amini, usianya 29 tahun, lalu, jenis kelaminnya perempuan, beliau sudah menikah dan mempunyai anak satu. Baik, dari data pribadi, klien yang saya temukan bernama latar belakang sosial dan ekonomi, Isti Putri Amini berpendidikan S1, beliau adalah karyawan swasta di salah satu perusahaan. Lalu jenis kekerasan yang dialami dari istri Putri Amini yaitu fisik, pemukulan, dan psikologis emosionalnya sangat mengganggu sekali. Karena, beliau juga mengalami paksaan, untuk berhubungan seksual tanpa persetujuan, lalu ekonominya itu pengendalian akses terhadap uang atau kebutuhan dasar, kondisi psikologisnya mengalami ketakutan, kecemasan, atau gangguan pasca trauma atau PTSD, kepercayaan dirinya rendah akibat kekerasan berulang karena korban KDRT yang dialami dalam hubungan rumah tangganya. Lalu selanjutnya, kondisi psikologis trauma sangat mengalami ketakutan, kecemasan, atau gangguan stres pasca trauma. Kepercayaan dirinya itu sangat rendah akibat kekerasan yang berulang, dukungan sosial juga. Hubungan dengan keluarga, teman, atau komunitas itu sangat rendah. Dia mengalami korban kekerasan dari tahun 2022 hingga 2024. Tindakan yang sudah dilakukan, dia sudah melapor kepada pihak yang berwenang, lalu konseling dengan terapi juga, lalu perlindungan hukum, sudah mendapatkan perlindungan dari pihak, yang berwenang. Lalu pembahasan tentang keluarga terdiri dari ibu, ayah, dan satu anak berusia 3 tahun. Ayah adalah pencari nafkah utama, sementara ibu bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Konflik dalam keluarga sering terjadi, terutama karena kurangnya komunikasi dan waktu yang jarang bertemu antara istri dan suami. Karena sibuk bekerja, anak mereka sering menyaksikan pertengkaran dan menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Keluarga besar cenderung tidak mendukung keputusan istri sebagai korban untuk mengakhiri bahtera rumah tangga karena norma budaya yang mengutamakan keutuhan keluarga. Baik, lalu prognosis dan diagnosis klien ya Ibu Anggia, di mana diagnosisnya klien menunjukkan gejala PTSD dan depresi berat akibat kekerasan fisik dan emosional yang berulang. Klien juga mengalami isolasi sosial dan ketergantungan ekonomi pada pelaku. Prognosisnya yaitu dukungan konseling, intensif dan hukum. Klien eee, memiliki keinginan untuk segera pulih dari emosional dan kehidupan yang lebih mandiri lagi. Kelebihan dan kelemahan. Kelemahannya yaitu klien mengalami kepercayaan diri yang rendah dan terutama, mendalam akibat kekerasan fisik dan emosional. Traumanya sangat mendalam, lalu ketergantungan, emosionalnya pada pelaku menjadi hambatan besar untuk keluar dari, situasi kekerasan. Klien merasa terisolisasi, karena kehilangan hubungan dengan keluarga dan teman. Kelebihannya klien memiliki motivasi tinggi untuk melindungi anak-anak dan memberikan masa depan yang lebih baik. Dukungan dari komunitas lokal tersedia yang dapat membantu klien mendapatkan perlindungan dan konseling. Lalu ada ancaman dan hambatan. Hambatannya yaitu tidak adanya dukungan dari keluarga besar yang menganggap perceraian sebagai hal yang tabu. Ancamannya yaitu pelaku sering diancam akan melukai klien atau anak jika mencoba mengakhiri rumah tangganya. Jadi klien saya itu mengalami ancaman dari suaminya, jika klien saya mengakhiri rumah tangganya maka, ancamannya di anak dan istrinya. Deskripsi peluangnya diketahui klien menyadari adanya rumah tangga aman dan layanan konseling yang dapat membantu melindungi dirinya dan anak-anak dari pelaku. Ia juga mengetahui beberapa program pelatihan keterampilan yang diadakan oleh komunitas tempat. Jadi saat ini klien jauh lebih baik dari sebelumnya karena apa? Klien sudah menyadari bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga ini tidak baik dan ada perlindungan-perlindungan khusus, yang bisa membentengi klien untuk, tetap berdiri,
tegak melawan dari trauma-trauma yang dia pernah alami selama, berumah tangga. Lalu dicoba klien untuk menghubungi lembaga perlindungan perempuan dan anak untuk mendapatkan bantuan. Nah, jadi sekarang klien itu walaupun diancam oleh sang suami, beliau tetap, berdiri teguh karena beliau ada yang melindungi, yaitu, mendapatkan bantuan dari perlindungan perempuan dan anak. Lalu ada observasi, klien menunjukkan gejala kecemasan yang signifikan sekali Bu Anggia, seperti tangan gemetar, sulit berbicara. Konselor menggunakan teknik pernapasan untuk menegakkan klien sebelum melanjutkan sesi. Lalu ada evaluasi sebelum konseling, dan ada evaluasi setelah konseling. Evaluasi sebelum konseling, klien mengalami trauma berat, sering menangis, dan merasa takut untuk meningkatkan pelaku. Klien tidak tahu tentang hak-hak atau layanan bantuan yang tersedia itu yang sebelumnya. Karena sebelumnya klien tidak mengetahui nih, hak apa saja sih yang diterima, dari perempuan yang mengalami KDRT, lalu klien juga tidak mengetahui sebelumnya ada layanan, bantuan yang membuat klien itu sembuh dari traumanya walaupun tidak secara 100% tapi seenggaknya klien bisa dilindungi, dari pihak yang berwenang. Lalu setelah konseling, klien mulai merasa lebih tenang, percaya diri untuk mengalami langkah kecil seperti menghubungi shelter, konseling atau psikolog, seperti itu. Klien memahami hak-hak dan menunjukkan kemauan untuk melaporkan pelaku ke pihak yang berwenang. Presentasi mengenai kasus KDRT setelah selesai, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.